Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Istaspati. Sini kita akan bahas mengenai tentang istilah penemuan hukum. Istilah penemuan hukum ini sendiri oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan apakah lebih tepat jika menggunakan istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, atau pembentukan hukum. Khususnya terkait dengan penggunaan ketepatan istilah yang bisa mencakup keseluruhan makna yang dimaksud dalam definisi tertentu. Dasar penentuan hukum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa seorang hakim dilarang menolak perkara. Kalimat dilarang menolak perkara memberikan konsekuensi bagi hakim. Di sini ada metode penemuan hukum. Hakim dalam melakukan penemuan hukum tentunya tidak serta-merta hanya mendasarkan keinginan semata. Hakim tetap berpedoman pada metode-metode penemuan hukum yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum sendiri meliputi metode interpretasi atau impression metode dan metode konstruksi hukum atau penalaran. Ada juga metode interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubung dengan peristiwa tertentu. Salah satunya interpretasi bahasa atau gramatikal, interpretasi sejarah atau historis. Nah, konstruksi hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditandatangani yang dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Argumentum peranalogian dalam perkembangannya sering disebut juga analogi. Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur maupun undang-undang yang belum ada peraturannya.